Salam Rahayu, ketemu lagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, semoga sore ini selalu sehat juga bersemangat. Mari kita belajar lagi. Di depan kita ada sebuah koil atau coil, atau bahasa Inggrisnya atau bahasa di buku price list itu ignition coil. Modelnya seperti ini. Dia ada bodinya sini, ini sebagai negatifnya, dan masukannya di sini. Jadi ini bukan positif ya, tapi ini kabel masuk dari CDI menuju ke coil. Jadi pulse isyaratnya tegangan dari CDI masuk ke sini, nanti dijadikan tegangan yang sangat tinggi, keluarnya ke sini. Nah, ini berfungsi untuk menyalakan busi. Nah, busi juga bertugas menyalakan bahan bakar yang telah tercampur udara di ruang bakar. Oke, kita sekarang koilnya dulu. Bentuknya seperti ini. Nah, inilah koilnya. Di sini ada cop busi, terus ke businya. Oke. Kalau dibedah, dalamnya nanti ini sini dulu ya. Dalamnya kalau dibedah begini. Ini lilitan, ini ke ground atau ke negatif tadi besinya ya. Yang ini kabel, yang ini masuk dari CDI. Masuk coil maksudnya ya, bukan masuk CDI, masuk coil dari CDI. Nah, terus ini bisa dinamakan coil primary. Nah, primary atau coil primer bisa. Terus ada lagi juga lilitan yang sangat panjang. Nah, ini yang keluarnya ini nanti ke busi ground ya, atau negatif, sama aja, ini juga ke negatif body. Nah, mengapa bisa terjadi seperti ini? Ini ada intinya, inti besi. Nih, inti besinya. Nah, sebetulnya ini adalah penggambaran sebuah transformator atau trafo. Transformator atau trafo. Bisa dikatakan transformator karena mentransfer dari tegangan rendah ke tegangan tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena ini ada perbandingan yang sangat signifikan. Kita coba ya. Ini sekian ohm, titik ohm untuk hambatannya. Ini juga titik ohm hambatannya. Kita tes menggunakan sebuah alat yaitu avometer. Kita ke sini ke ohm untuk melihat hambatan. Nah, kabel input di sini. Terus lawannya body.
0,4 sampai 0,5 ohm. Kita tulis di sini 0,5 ohm. Ohm simbolnya seperti ini ya, omega. Terus itu yang untuk primerinya, sedangkan sekunderinya kita tes. Bawa sini lagi. Ini dapatnya di ujung sini. Kalau melihat nilai resistensi atau tahanan dalam satuan ohm itu bolak-balik tidak masalah untuk coloknya ini. Nah, bentar. Nah, 6,34 kilo ohm. 6,34 ini K-nya kelihatan, ohm ya. Jadi 6,34 coret 6,34 kilo ohm, bukan ohm ya, tapi 6.340 ohm, atau kita komanya ditarik mundur 2, berarti 6,34 kilo. Begitu, sehingga dikarenakan di sini perbandingan impedansinya atau nilai resistansinya sangat tinggi, maka di sini kalau kita input 1 volt, di sini bisa sampai mungkin sekitar 200 volt. Bila kita input di sini itu 100 dalam kejut ya, 100 volt, maka ini dikalikan 100 juga hampir 20.000 ya kilovolt. Jadi sudah melompat dia. Jadi tegangannya seperti tegangan busi itu, tas untuk membakar bahan bakar yang ada di ruang bakar. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, itu pembahasannya sedikit ya, supaya ada kejelasan sedikit. Di sini sebuah koil masuk, ini bisa kita katakan kalau begini itu sebuah induktor. Jadi dia begitu dikasih tegangan, maka dia akan ada gaya magnetisasi, terjadi gaya magnet terhadap intinya ini. Nah, satuan dalam magnet adalah Maxwell. Misalkan 1 Maxwell. Nah, itu kita, ini semisal aja, itu kita masukkan 1 Maxwell yang terjadi di sini. Nah, sedangkan yang di sekunderinya, bila di sini 1 Maxwell itu berarti 100 volt, ini 1 misal aja. Nah, berhubung ini jumlah lilitannya banyak yang terkena gaya magnet 1 Maxwell tadi, maka di sini akan jauh lebih tinggi. Bahkan AVO ini aja tidak bisa ngukur kalau sudah lebih dari 1000 volt. Kalau sudah 10.000 atau lebih, dia akan melompat seperti petir. Itulah tegangan atau isinya dari koil tadi. Jadi untuk masalah induktansi kita bahas kulitnya aja.
Bila ingin mendetail silahkan ditanyakan untuk kemagnetan, ada garis-garis GGL, garis-garis gaya listrik, dan GGM, garis-garis gaya magnet. Nanti kita bahas satu persatu sambil jalan supaya tidak pusing. Nanti kalau teman-teman masalah koil aja sudah rumit, nanti nggak jadi-jadi. Jadi dikarenakan ada perbandingan aja, karena satu transformer atau trafo di dalamnya ini fungsinya untuk menaikkan tegangan rendah menjadi tegangan tinggi, itu sudah cukup sebetulnya. Nah, nanti kalau memang butuh, teman-teman itu butuh untuk kejelasan yang lebih lanjut, mari kita bahas yang lebih mendetail lagi. Demikian, itu adalah sebuah koil. Dan seperti biasa, bila teman-teman yang lain ingin belajar bersama kami dengan teman-teman STM, itu nanti lokasinya ya khususnya teman-teman yang di Ngunut ya. Pada umumnya kalau mau ya silahkan, kalau yang jauh lokasinya nanti saya kasih di deskripsi, tidak dipungut biaya, silahkan datang, kita sharing, menambah wawasan ya, semoga bisa menambah pengetahuan kita dan berguna untuk di kemudian hari. Begitu sekilas untuk koil. Dan bila teman-teman juga ingin pembahasan yang lain, silahkan komen di kolom deskripsi, di kolom komen. Nanti kita akan buatkan untuk teman-teman apa yang teman-teman inginkan. Misalkan piston atau seker atau torak, itu 3 bahasa ya. Seker bahasa Belanda, piston bahasa Inggris, sedangkan torak adalah bahasa Indonesia. Oke, kita cermati. Semoga berguna. Saya kira cukup segini saja. Kalau kurang jelas, mari kita waktu pertemuan nanti kita bahas lagi yang lebih lanjut. Mengapa begini dan mengapa begitu. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Semoga sukses selalu menyertai Anda. Terima kasih. Salam Rahayu.